Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami mau presentasikan tentang Puncak Sosok. Anggota kelompok, saya sendiri Anggo Darmawan, Bimata Sahistia, Madya Rizky, Nopran Aditya. Peta Kabupaten Bantul. Di sini bisa dilihat sendiri ya, ada Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunung Kidul. Karakteristik wisatawan di Puncak Sosok, frekuensi kunjungan yang paling banyak jarang berkunjung 33%. Terus nomor 2-nya cukup sering yang warna biru 32%, baru berkunjung sekali 31%, sering atau rutin 4%. Karakteristik wisatawan, lama perjalanan kurang dari 12 jam 43% yang paling banyak, 2 sampai 6 jam 33% nomor 2, terus nomor 3-nya 1 sampai 2 jam 24%. Analisis faktor lingkungan internal. Something to see. Daya tarik utama Puncak Sosok adalah pemandangan kota Yogyakarta yang sangat memukau apalagi jika dilihat di waktu malam hari. Terdapat banyak berkelap-kelip lampu kota yang sangat indah, di mana tebing ini terbentuk karena aktivitas pertambangan oleh masyarakat sekitar dahulu. Dan juga terdapat suatu panggung jika malam hari biasa digunakan untuk penampilan konser musik. Selanjutnya dilanjuti oleh Mas Mimata Saistia. Something to do. Menonton konser musik. Puncak Sosok juga sering mengadakan live akustik di hari-hari tertentu seperti weekend untuk menarik wisatawan agar datang dan menonton sewaktu acara yang ada di Puncak Sosok. Wisatawan bisa melihat panorama kota Jogja dengan ditemani alunan musik yang dimainkan oleh para musisi yang ada di Puncak Sosok. B. Berfoto. Kegiatan utama wisatawan yang berkunjung ke Puncak Sosok biasanya adalah berburu foto. Hal ini sangat didukung dengan adanya beragam spot foto yang telah disediakan oleh pihak pengelola. Spot foto yang beragam ini terdapat di beberapa sudut Puncak Sosok. Namun yang paling banyak adalah yang berada di atas atau puncak. Wisatawan juga tidak perlu khawatir dengan biaya mahal untuk berfoto karena wisatawan tidak dikenakan biaya di setiap spot foto yang tersedia. Something to buy. Puncak Sosok dikelola oleh masyarakat lokal atau sekitar. Pengembangan daya tarik wisata Puncak Sosok ini sangat diupayakan dengan maksimal. Hal ini dapat dilihat dari fasilitas yang semakin lengkap dan memadai. Wisatawan tidak akan kesulitan mencari makan dan minum dalam area Puncak Sosok ini karena warung yang tersedia sudah memadai dengan desain yang cukup menarik. Harganya pun cukup terjangkau seperti warung-warung makan pada umumnya, sehingga wisatawan tidak perlu khawatir tentang biaya yang akan dihabiskan di warung-warung makan ini untuk membeli makan, minum, maupun snack. Aksesibilitas. Puncak Sosok berada di Dusun Jambon, Desa Bawuran, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul. Kawasan wisata perbukitan ini bisa berjarak kurang lebih 16 km dari kota Jogja. Dapat ditempuh dalam waktu 45 menit berkendara. Perjalanan menuju ke Puncak Sosok dari titik 0 Yogyakarta melalui Jalan Brigjen Katamso, Jalan Menteri Supeno, Jalan Imogiri Timur, Jalan Jejeran Pleret, Jalan Segoroyoso, Jalan Bawuran, Jalan Dadap Kulon, dan sampai di Puncak Sosok. Jarak dari pusat kota Jogja ke Puncak Sosok lumayan dekat, sekitar 17,5 km. Dengan waktu tempuh normal kendaraan roda 2 sekitar 45 menit. Untuk menuju ke Puncak Sosok, wisatawan bisa menggunakan sepeda motor dan mobil. Walaupun kendaraan umum belum tersedia ke objek wisata ini, namun akses jalan menuju Puncak Sosok sudah baik. Hal ini dikarenakan kondisi jalan yang sudah baik dan beraspal. Wisatawan juga akan melalui jalan kecil atau jalan lingkungan dan kondisi jalan yang menanjak menuju ke kawasan wisata ini. Namun jalannya sudah baik dan mudah dilewati. Lanjut. Jalur pintu masuk ke Puncak Sosok hanya satu dan jalur keluar juga satu, sehingga para wisatawan tidak akan bingung atau kesulitan. Sedangkan Puncak Sosok berada di tengah-tengah pemukiman warga, jadi harus
menempuh agak ke dalam sebuah dusun dari tepi jalan. Amenitas. Pada suatu daya tarik wisata perlu adanya fasilitas pariwisata yang menunjang kegiatan tersebut. Puncak Sosok sudah memiliki fasilitas pendukung yang dapat membuat wisatawan betah tinggal lama untuk menikmati keindahan Puncak Sosok. Berikut adalah beberapa fasilitas pendukung yang sudah tersedia di Puncak Sosok. 1. Kios kuliner. Di objek wisata Puncak Sosok sudah tersedia kios-kios kuliner yang menyediakan berbagai pilihan makanan, minuman, dan snack bagi wisatawan yang berkunjung. Selanjutnya akan dibacakan oleh Madya. Yang kedua yaitu toilet. Puncak Sosok mempunyai toilet yang sudah dibedakan antara wanita dan laki-laki. Fasilitas toilet di Puncak Sosok sudah cukup bersih dan dilengkapi dengan tempat berwudu yang berada di sebelah toilet. Dilengkapi juga dengan kaca besar. Untuk menggunakan toilet ini dikenakan biaya Rp2.000 per orang. Yang ketiga yaitu masjid. Bagi wisatawan yang beragama Islam tidak perlu khawatir jika ingin menunaikan ibadah sholat karena sudah disediakan musola yang cukup luas, serta dilengkapi dengan mukena, sarung, syahadah, dan lain-lain. Yang keempat yaitu tempat parkir. Lahan parkir yang luas ini sangat mendukung agar dapat menampung banyak wisatawan yang berkunjung di setiap harinya. Lahan parkir di Puncak Sosok dapat banyak menampung mobil dan motor, sekitar 30 mobil dan motor. Yang kelima yaitu gazebo. Wisatawan juga dapat beristirahat di gazebo yang sudah disediakan oleh pihak pengelola Puncak Sosok. Yang keenam yaitu tempat sampah. Pihak pengelola Puncak Sosok sangat memperhatikan kebersihan lingkungan objek wisata ini. Terlihat dari penyediaan tempat sampah yang tersebar di beberapa titik objek wisata ini, tempat sampah yang disediakan pun sudah modern, yaitu tempat sampah yang disediakan antara sampah organik dan non-organik. Panggung terbuka. Panggung terbuka dengan tempat duduk atau tempat bersantai yang berjajar ke atas seperti sebuah stadion. Jadi wisatawan dapat melihat jelas konser musik atau pertunjukan yang dilakukan di atas panggung terbuka. Kebanyakan pengunjung memanfaatkan tempat ini sebagai spot foto cantik berselfie jika tidak digunakan saat konser musik atau pertunjukan. Sumber daya manusia. Puncak Sosok merupakan suatu daya tarik wisata yang dikelola oleh masyarakat sekitar DTW dengan pengawasan dan pemerintah daerah. Dalam hal ini adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul. Masyarakat di sekitar Puncak Sosok tidak semuanya berpendidikan tinggi dan mempunyai kemampuan yang baik. Salah satu kendala dari masyarakat sekitar yang sekaligus pengelola adalah kemampuan berbahasa asing, khususnya bahasa Inggris. Selanjutnya Mas Nopran. Strategi pembangunan destinasi wisata Puncak Sosok. Yang A, strategi Strength Opportunist SO. Strategi ini dibuat dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang seperti 1. Mengoptimalkan atraksi yang ada di Puncak Sosok dengan memperhatikan bahwa ia juga sebagai geoheritage. Yang kedua, promosi lebih ditingkatkan dengan mengoptimalkan kelembagaan. 3. Sebagai kawasan geowisata perlu ada pembatasan jumlah pengunjung harian untuk menjamin pariwisata yang berkelanjutan. Yang keempat, lebih meningkatkan lagi kerjasama terutama dengan DTW geowisata lain. Yang B, strategi weakness opportunities WO. Strategi ini dibuat dengan memanfaatkan peluang dengan meminimalkan kelemahan yang ada seperti 1. Memperbaiki aksesibilitas dengan mengajukan bantuan kepada pemerintah daerah yang memang sudah diprogramkan. Yang kedua, mengadakan pelatihan kepada pengelola khususnya bahasa asing agar wisatawan lebih puas lagi terhadap pelayanan. Yang ketiga, menambah amenitas yang belum ada dengan seperti klinik kesehatan dan hotel dengan kerjasama dengan pihak swasta. C. Strategi Strength ST. Strategi ini dibuat dengan menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk mengatasi ancaman yang ada seperti 1. Lebih meningkatkan lagi atraksi dan inovasi sehingga tidak kalah dengan DTW pesaing. Yang kedua, menyediakan fasilitas yang dibutuhkan saat hujan deras atau keadaan berdebu, misalnya dengan
menyediakan tempat berteduh, menyediakan perpohonan untuk mengurangi debu. Yang D, strategi weakness, WHT. Strategi ini didasarkan pada kegiatan yang bersifat defensif dan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman seperti minimalisasi kurangnya amenitas dan aksesibilitas agar tidak kalah bersaing. Mengurangi dampak yang ditimbulkan bencana dan cuaca dengan menerapkan strategi adaptasi dan mitigasi. Strategi adaptasi terhadap bencana, membuat jalur evakuasi, membuat titik kumpul evakuasi, menyediakan ambulan, menyediakan pos kesehatan, membentuk tim SAR. Strategi mitigasi terhadap bencana, membatasi jumlah pengunjung atau wisatawan berdasarkan carrying capacity, mengadakan simulasi atau pelatihan kebencanaan, memasang early warning system, rambu bahaya, melakukan pengecekan rutin pada bebatuan tebing. Bagaimana strategi pengembangan destinasi wisata Puncak Sosok? 1. Mengoptimalkan atraksi yang ada di Puncak Sosok dengan memperhatikan bahwa ia juga sebagai geohertek. 2. Promosi lebih ditingkatkan dengan mengoptimalkan kelembagaan. 3. Sebagai kawasan geowisata perlu ada pembatasan jumlah pengunjung harian untuk menjamin pariwisata yang berkelanjutan. 4. Lebih meningkatkan lagi kerjasama terutama dengan DTW geowisata lain. 5. Memperbaiki aksesibilitas dengan mengajukan bantuan kepada pemerintah daerah memang sudah diprogramkan. Yang keenam, mengadakan pelatihan kepada pengelola khususnya bahasa asing agar wisatawan lebih puas lagi terhadap pelayanan. Yang ketujuh, menambah amenitas yang belum ada dengan seperti klinik kesehatan dan hotel dengan kerjasama dengan pihak swasta. Yang kedelapan, lebih meningkatkan lagi atraksi dan inovasi sehingga tidak kalah dengan DTW Pesawing. Yang sembilan, menyediakan fasilitas yang dibutuhkan saat hujan deras atau keadaan berdebu, misalnya dengan menyediakan tempat berwudu, menyediakan pepohonan untuk mengurangi debu. Yang ke-10, meminimalisasi kurangnya amenitas dan aksesibilitas agar tidak kalah bersaing. Yang 11, mengurangi dampak yang ditimbulkan bencana dan cuaca dengan menerapkan strategi adaptasi dan mitigasi. Yang 12, strategi adaptasi terhadap bencana, membuat jalur evakuasi, membuat titik kumpul evakuasi, menyediakan ambulan, menyediakan pos kesehatan, membentuk tim SAR. Yang ke-13, strategi mitigasi terhadap bencana, membatasi jumlah pengunjung atau wisatawan berdasarkan carrying capacity, mengadakan simulasi atau pelatihan kebencanaan, memasang early warning system atau rambu bahaya, melakukan pengecekan rutin pada bebatuan tinggi. Selanjutnya, simpulan. Berdasarkan pembahasan dan analisis data dapat disimpulkan bahwa pengembangan Puncak Sosok sebagai daya tarik wisata di Kabupaten Bantul dapat dilaksanakan dengan baik apabila terjalin kerjasama antara pelaku wisata, stakeholder, yaitu masyarakat, pengelola, pemerintah, dan pihak swasta. Masyarakat sangat berperan aktif dalam pengembangan Puncak Sosok walaupun memiliki kualitas SDM yang rendah. Bersama dengan pemerintah juga sangat penting dilakukan dalam pengembangan karena daya tarik wisata tersebut akan menjadi prioritas pengembangan bagi pemerintah Puncak Sosok, mempunyai DTW yang sangat menarik untuk para wisatawan dengan spot foto bagus. Namun hal tersebut harus didukung oleh penyediaan fasilitas dan aksesibilitas yang memadai. Strategi promosi juga merupakan salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam pengembangan Puncak Sosok. Promosi melalui media sosial maupun internet sangat bermanfaat apabila dapat dikelola dengan optimal untuk mengatasi hambatan atau kendala. Dirumuskan arah kebijakan yang dapat menjadi strategi pengembangan Puncak Sosok sebagai daya tarik wisata di Kabupaten Bantul. Di antaranya kerjasama dengan pemerintah akan membantu pengelola dalam penyediaan fasilitas, perbaikan aksesibilitas, dan pelatihan-pelatihan kepariwisatawan sehingga akan terwujud sumber daya manusia yang lebih profesional, kepedulian masyarakat, pihak swasta, serta kerjasama dengan pihak pemerintah diharapkan dapat memberikan bantuan dana untuk pengembangan Puncak Sosok. Selanjutnya saya serahkan kepada Anggo Darmawan. Sekian presentasi saya tentang presentasi kami tentang Puncak Sosok. Terima kasih dan sampai sekian.